Anggota TNI dan Polri berupaya meredam amukan warga yang geram karena mendapati pencuri sepeda motor di permukimannya di Desa Sidorejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pelaku sempat lama dihakimi massa sebelum akhirnya kedua petugas tersebut datang untuk mengamankannya ke kantor Polsek Kemalang. Korban sudah curiga dengan gerak-gerik pelaku yang tampak mengintai sejak ia pulang ke rumah. Aksi pelaku bersama rekannya pun terpergok ketika korban hendak mengambil kunci sepeda motor yang masih menggantung. Kita berdua sempat lari terus ketemu jalan buntu. Kamu lari ke Tegalan? Iya. Temenmu lari? Iya, lari. Saya ketahuan sama teman saya bisa manjat naik, saya tidak bisa. Satu tersangka masih kami cari ya sebagai DPO. Dan kami sudah mendapatkan identitasnya. Atas perbuatannya pelaku kini terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri di area Pasar Induk Kramat Jati berhasil diamankan. Sementara itu 3 kurir sabu asal Aceh diamankan ketika berupaya menyelundupkan sabu seberat hampir 2 kg di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Zaki Hosen. Mendapatkan informasi akan adanya pengantaran paket sabu, tim BNNP memberhentikan sebuah bus jurusan Medan Jakarta yang tengah melintas di jalan lintas Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini apa? Kereta yang dicetek dia. 5 barang. Seorang pria berinisial AL beserta kedua rekannya yang berinisial N dan S digeledah oleh petugas. Sabu seberat hampir 2 kg pun berhasil ditemukan dan dikumpulkan. Kristal-kristal haram itu disimpan di celana dalam. Ketiga pelaku yang merupakan warga Nangro Aceh Darussalam itu pun diangkut ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Itu ada sekitar 2 paket, kemudian di dirinya N ada beberapa paket dan termasuk juga saudara S. Nah, setelah kita kumpulkan barang bukti yang ada, mereka bertiga hampir membawa narkotika golongan 1 jenis metamfetamin atau sabu seberat 1,97 kg. Ketiga pelaku hingga kini masih diperiksa secara intensif guna mengetahui asal barang haram tersebut, siapa pula penyuplainya, serta akan diedarkan kemana saja. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Joabdi Nursyah untuk CSI RTV. Truk pengangkut BBM milik Pertamina menabrak warung bakso serta toko cat di Jalan Dr. Sumarmo, Cakung, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi akibat truk coba menghindar dari mobil yang berhenti mendadak akibat menghindari pejalan kaki. Truk pengangkut BBM milik Pertamina ringsek setelah terlibat insiden kecelakaan di Jalan Dr. Sumarmo, Cakung, Jakarta Timur. Setelah naik ke atas trotoar, truk menabrak warung bakso serta toko cat. Peristiwa kecelakaan ini terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat truk pengangkut BBM Pertamina tersebut pada awalnya mencoba menghindari 4 sepeda motor di depannya yang berhenti mendadak. Peristiwa itu diduga disebabkan oleh adanya pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang. Depan itu ada motor 4 kalau nggak salah. Tiba-tiba itu lampu merah penyeberangan, tiba-tiba merah aja gitu. Nggak ada apa-apa, kuning atau gimana langsung merah. Nggak ada. Otomatis kan motor pada berhenti tuh. Saya mah udah ngerem, udah ngelakson.
Gak kerem sama saya. Makanya saya mau nggak mau buang ke kiri. Kalau nggak buang ke kiri kan itu ada motor bisa kegelet. Warung bakso dan toko cat yang ditabrak mengalami kerusakan berat. Meski begitu, 2 kios tersebut masih dalam kondisi tutup sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Jakarta Timur, Firda Valevi untuk CSI RTV. Akibat terlalu asik bermain ponsel di depan warung hingga tengah malam, seorang wanita di Johar Baru, Jakarta Pusat menjadi korban jambret. Korban nyaris terseret sepeda motor akibat terseret untuk mempertahankan ponselnya. Pria di atas sepeda motor ini tengah menunggu rekannya yang beraksi menjambret ponsel milik seorang wanita di Jalan Biduri Pandan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tak berapa lama, korban pun terekam dalam CCTV saat berusaha mempertahankan ponselnya hingga tersungkur di jalan raya. Sayangnya, kedua pelaku sudah siaga untuk melarikan diri sejak awal mengincar korban yang tengah asyik bermain ponsel di depan sebuah warung saat malam hari. Menurut saksi, pelaku sempat pula mengincar tas korban namun gagal direbut. Kejadiannya jam 00.11, itu udah malam, anak kos, terus yang kosnya juga udah pindah juga. Langsung diambil sama jambretnya, jadi nggak keburu itu. Korban telah melaporkan penjambretan ini ke Polsek Johar Baru berikut barang bukti rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan ciri-ciri kedua pelaku. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Seorang asisten rumah tangga alias ART di Cilacap, Jawa Tengah nekat memukul majikannya usai berdebat. Sahabat, berikut deretan berita viral kriminal yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Apa kabarnya? Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Langsung aja yuk, ada apa aja nih? Ulala, di berita viral yang pertama masih ada aja dong ya ternyata pria-pria mesum yang berkeliaran di transportasi publik. Yang paling diincer biasanya emang KRL nih kalau di Jabodetabek. Para pejuang KRL mah pasti udah relate banget sama situasi dempet-dempetan kayak pepes di dalam gerbong kayak apa. Nah, si mbak satu ini kebeneran lagi naik di gerbong campur pria dan wanita. Si mbak ini ceritanya naik kereta ke tujuan Bogor di jam pulang kerja. Terus dia ngerasa tuh kalau ada tangan cowok yang justru memanfaatkan situasi padat di dalam gerbong buat menggerayangi tubuhnya. Aduh. Takut banget, Pak. Si mbak pun langsung deh keluar gerbong di stasiun Pasar Minggu, Jakarta dan nyamperin security di peron. Kerennya si mbak ini sambil bawa pelaku buat dikonfrontasi di pos keamanan. Awalnya pelaku ini terus-terusan menyangkal tuh, alasannya kan lagi penuh Pak, dorong-dorongan. Si mbak pun gak terima dan bilang terus kalau dorong-dorongan harus banget gitu tangannya nempel bahkan meremas bagian bawah tubuh gitu. Nah lo bingung kan bela diri apalagi udah ketangkep basah. Info kelanjutannya sih belum jelas ya si pelakunya ini jadinya dibawa ke kantor polisi atau enggak. Karena si mbaknya masih masa pemulihan trauma gitu jadi belum ada update-nya lagi. Tapi semoga deh ya si emasnya seenggaknya dikasih sanksi gitu dari pihak KCJ. Kan ngeri ya kalau misalkan dia ternyata belum kapok dan masih keliaran. Kita lanjut yuk, majikan pukul asisten rumah tangga alias ART udah banyak. Tapi kalau ART yang pukul majikan gimana tuh ceritanya? Ini nih kelakuan oknum ART di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kelakuan ART ini pun untung terekam kamera CCTV yang dipasang di rumah sang majikan.
Tuh ya, ada orang yang dibayar tapi agak kurang ya ini orangnya. Menurut si majikan sih Mbak ART-nya itu kita sebut aja Mbak M lah ya. Kesel karena banyak diatur sama ibu si majikan yang lagi datang ke rumahnya. Awalnya si Mbak M yang baru kerja 3 minggu itu meluapkan emosinya lewat WhatsApp dengan kata-kata makian untuk ibu dari si majikan. Ditegur dong sama majikannya karena nggak sopan kan. Nah itu malah jadinya dia makin ngamuk sampai mukul kepala si majikan yang lagi gendong anaknya loh itu. BTW si ibu kerudungan dan bapak-bapak ini adalah tetangga korban ya say yang bantuin melerai keributan. Setelah viral kelakuannya, ya biasa, si Mbak pun nangis-nangis nih minta maaf bikin video klarifikasi. Bahwa emang saya yang bersalah di sini, yang tidak bisa menjaga lisan saya dengan baik. Ya si Mbak tersulut emosi, tapi emang harus ya sampai tangannya melayang gitu. Ringan amat, ya udahlah ya. Tapi jadi kejadian ini kan majikannya jadi tahu kalau ternyata Mbak ART-nya itu kasar. Kebayang dong kalau misalkan dia lagi capek dan kesel terus cuma ditinggalin berdua sama anaknya, bener enggak? Satu lagi boleh dong ya, lagi musim hujan, siapa nih hayo yang suka milih minggir dulu buat neduh atau sekedar minggir buat pakai jas hujan sebentar? Tapi hati-hati loh, karena ternyata di momen ini tuh, apalagi pas hujan lagi deres-deresnya, para maling spesialis motor atau pengincar tas pengendara motor lagi gencar-gencarnya cari mangsa. Kayak yang dialamin sama siswi SMK di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berikut ini ya. Dia lagi neduh di depan kedai bakso karena hujan deres banget. Tahu-tahu dia disamperin sama 4 orang yang berboncengan dengan 2 sepeda motor yang ternyata adalah begal. Saat kejadian, siswi SMK berinisial MF ini baru pulang sekolah. Baru aja minggirin motornya bentar, langsung dideketin sama komplotan ini. Dan salah satunya gercep banget tuh naik motor korban yang kuncinya emang masih nyantol. Korban panik kan, terus lari ke tengah jalan nyari pertolongan pengendara lain atau warga yang ada di situ lah. Terus ada mobil yang klakson-klakson dan motornya sempat dijatuhin lagi sama pelaku. Tapi mobilnya ternyata cuma klakson doang karena mau jalan ya say, bukan nolongin. Jadi motor korban keambil lagi deh sama pelaku dan dibawa kabur. Infonya sih pelakunya lagi diburu nih sama polisi. Semoga segera ketangkep deh ya. Pokoknya inget apa? Kalau misalkan mau neduh saat hujan besar, cari yang banyak temennya ya. Dan juga di jalanan yang rame. Ya kebasahan dikit nggak apa-apa lah. Yang penting aman ya kan. Jangan lupa juga kuncinya nggak boleh masih nyantol ya di motor. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susana akan memberikan tips agar kita terhindar dari menjadi korban tindak pidana dalam CCTV. Sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Nah, tuh target tuh. Iya, slow. Gua putar balik sini ya. Iya. Gua gaya dulu ya, biar keren gitu guanya. Kebanyakan gaya, keburu orang keluar ntar. Kan biar kelihatan cool gitu. Amat. Iya, udah pokoknya tenang aja. Kosong nih, aman ini mah udah. Buruan. Santai ini, kita beli gidik dulu. Kan,
Ntar ada yang keluar ini. Tenang, lu diem aja, malah nggak jadi nanti. Aduh, keras lagi nih. Aduh, ayo. Lah, lu kenapa balik lagi? Enggak, ini. Udah, tenang deh, jalan-jalan. Iya, Bu, abis COD. Elah. Kan gue bilang juga dari tadi kebanyakan gaya sih ya. Kagak tahu kalau ada emak-emak. Apa dasar sok ganteng. Hei, sahabat RTV, lihat tuh tadi makin kesini makin marak terjadinya aksi pencurian sepeda motor. Ada 2 pelaku datang ke sebuah rumah untuk melakukan aksinya nih. Nah, ada sepeda motor yang sudah terparkir di depan rumah. Dan sudah saat menjalankan aksinya nih, rencana mau membobol kunci kendaraan. Tapi sayangnya ada tetangga yang keluar dan pelaku kaget. Lihat ada tetangga nih yang tiba-tiba keluar dan langsung bersih-bersih. Kaget dan panik membuat si pelaku langsung kabur. Ternyata sahabat RTV, 2 pelaku ini sudah sering menjalankan aksinya. Haduh, semoga saja ya sahabat RTV cepat ditangkap oleh pihak berwajib nih. Nah sahabat RTV, semakin kesini semakin marak terjadinya pencurian motor di tempat yang ramai seperti parkiran supermarket, warung, perumahan, bahkan komplek kos-kosan. Untuk itu kita juga harus semakin waspada nih sahabat dengan jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada para pelaku ini untuk menjalankan aksinya. Jika menemukan hal-hal seperti ini atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tinggal Anda, segera laporkan kepada pihak berwajib dan selalu amankan kendaraan Anda dengan menggunakan kunci ganda dan juga alarm agar terhindar dari aksi pencurian. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga kendaraan kita dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Demikian dan sampai jumpa. Kebanyakan gaya sih ya. Kagak tahu kalau ada emak-emak. Apa dasar sok ganteng. Aksi premanisme dan intimidasi terhadap pensiunan polisi di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur viral di media sosial. Polisi yang bergerak cepat akhirnya dapat menangkap 6 preman di lokasi berbeda. Inilah Pendi Permana, salah satu pelaku aksi premanisme terhadap purnawirawan polisi saat ditangkap di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap di kontrakannya tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Tersangka merupakan orang yang mengintimidasi kepala keamanan pasar yang juga purnawirawan polisi bernama Ibtu Teguh. Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya di lokasi berbeda. Polda sudah mengambil alih LP tersebut dan Polda sudah menangkap oknum-oknum tersebut. Ada berapa Pak yang diamanin Pak? 6 orang yang diamankan Polda Metro Jaya. Sebelumnya viral di media sosial aksi premanisme dan intimidasi terhadap Ibtu Teguh, kepala keamanan yang juga purnawirawan polisi di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku tidak terima korban melakukan penataan pedagang di area Pasar Induk Kramat Jati. Korban yang merasa terancam kemudian menyelamatkan diri ke kantor pengelola PD Pasar Jaya. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Firda Valevi untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Zaki Hussein, sampai jumpa.